Baik, perkenalkan nama saya Misha Maria Maradesa dengan NIM 2014201132. Saya mahasiswi keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS. Namun sebelum itu, apakah kakak bersedia untuk mengikuti penyuluhan singkat ini dari saya? Ya, saya sudah bersedia. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus yang menyebabkan kekurangan imun. HIV merupakan penyebab dasar AIDS. Kemudian penyebab HIV dan AIDS dapat menyerang siapa saja. Namun pada kelompok rawan mempunyai risiko besar tertular HIV penyebab AIDS, yaitu yang pertama, orang yang berperilaku seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, pengguna narkoba suntik. Yang ketiga, pasangan seksual pengguna narkoba suntik. Yang keempat, bayi yang ibunya positif HIV. Kemudian, penularan HIV dan AIDS. Yang pertama, hubungan seksual, anal, oral, vaginal yang tidak terlindungi, yaitu tanpa kondom, dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Kemudian yang kedua, jarum suntik atau tindik atau tato yang tidak steril dan dipakai bergantian. Yang ketiga, mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV. Yang keempat, ibu penderita HIV positif kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui air susu ibu atau ASI. HIV tidak ditularkan melalui hubungan sosial yang biasa seperti jabatan tangan, bersentuhan, berciuman biasa, berpelukan, penggunaan peralatan makan dan minum, gigitan nyamuk, kolam renang, penggunaan kamar mandi atau WC, atau jamban yang sama, atau tinggal serumah bersama orang dengan HIV/AIDS atau ODHA. Kemudian tanda dan gejala klinis penderita HIV/AIDS. Yang pertama, berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Kemudian yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Kemudian yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Penurunan kesadaran dan gangguan-gangguan neurologis. Yang kelima, demensia, HIV, ensefalopati. Yang keenam, infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Kemudian pencegahan HIV/AIDS. HIV dapat dicegah dengan memutus rantai penularan, yaitu yang pertama, menggunakan kondom pada setiap hubungan seks berisiko. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan jarum suntik secara bersama-sama. Kemudian sampai saat ini belum ada obat yang dapat mengobati AIDS, tetapi yang ada adalah obat untuk menekan perkembangan virus HIV sehingga kualitas hidup ODHA tersebut meningkat. Obat ini harus diminum sepanjang hidup. Baik Kak, demikian penyuluhan singkat dari saya. Apakah Kakak ada pertanyaan? Terima kasih atas penyuluhan. Saya jujur merasa bahwa penyuluhan ini menambah informasi yang luas bagi saya. Nah, setelah penyuluhan yang saya dapatkan dari Mrs., saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang sudah terkonfirmasi HIV/AIDS itu bisa diobati atau tidak? Mohon jawaban dari saya. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Berikut beberapa jenis obat ARV, yaitu yang pertama, efavirenz, kemudian etravirin, kemudian nevirapin, kemudian lamivudin, dan terakhir sidofudin. Pasien harus segera mengonsumsi ARV
begitu didiagnosis menderita HIV agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Penting untuk diingat, menunda pengobatan dapat membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi berkembang menjadi AIDS. Bila pasien melewatkan jadwal konsumsi obat, segera minum begitu ingat dan tetap ikut jadwal konsumsi berikutnya. Namun, bila dosis yang terlewat cukup banyak, segera konsultasikan dengan dokter. Dokter dapat mengganti resep atau dosis obat sesuai kondisi pasien saat itu. Kemudian pengobatan HIV perlu dilakukan secara bertahap dan dalam waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya untuk memiliki asuransi kesehatan. Dengan begitu, proses pengobatan bisa lebih optimal dan Anda pun tidak perlu terlalu memikirkan biaya pengobatan. Halo para generasi bangsa, Anda masih bingung mencari tempat kuliah? Mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai dengan tenaga pendidik yang profesional? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disingkat dengan UNPI adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3, Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Program studi lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agrobisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI hebat!